Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil Askani Zero Notes Podcast. Kita udah masuk di episode kedua preview musim 2022. Kalau udah nonton kemarin episode pertama, kita bikin preview divisi neraka ya. Sekarang kita bakal preview divisi Komedi. Divisi rating ya. Karena kemarin gue udah bikin polling di Telegram. Nah, kemarin kan gue udah bilang kan buat yang belum join Telegram, udah bro, join Telegram karena kita upload ini kan 19 Juli. Besok line open chat udah tutup, udah close semua. Nah, jadi buat lu yang udah join di line open chat tapi nggak tahu beritanya, nah ya udah langsung buruan join ke Telegram kita. Langsung join, ada linknya di link deskripsi video ini. Nah, baru deh ntar bisa ngobrol sama semua fans NFL di Indonesia. Dan juga karena kemarin kita udah ngumumin ada ini ya, ada membership ya, program membership kita namanya Mega Fans. Jadi buat kalian kalian para Mega Fans yang udah nonton ini 2 hari lebih awal dari jadwal upload kita, terima kasih banget atas dukungan kalian. Nah, buat kalian yang baru nonton ini 2 hari setelah kita upload buat Mega Fans, nah itu kan rugi kan? Ketinggalan 2 hari. Nah, nanti di season ya gitu juga. Mohon maaf aja. Nah, jadi biar nggak ketinggalan sama berita terbaru NFL, apalagi nih musim NFL nih udah sekitar 50-an hari lagi. Nah, itu kan regular season. Yang pre-seasonnya itu awal Agustus udah mulai. Nah, berita NFL kalau lu udah ketinggalan dikit, kita udah bahas apa atau lu masih berita yang kemarin, ya udah deh. Ketinggalan kereta banget, makanya Beritanya tuh kenceng tuh pokoknya kalau NFL. Iya, apalagi sekarang ini tim-tim udah mulai pada training camp tuh. Training camp itu udah ibaratnya latihan wajib. Latihan wajib sebelum season mulai. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan sama berita-berita NFL terupdate dari kita, nah langsung aja join Mega Fans tuh. Di samping tombol subscribe kan ada join. Nah, tuh join itu cuman 9.900 per bulan. 9.900 loh. Oh, nice. Lu 9.900 dapat akses 2 hari lebih cepet, bisa pakai emoji. Terus lu komen di samping nama lu ada badge khusus, udah spesial itu, lu berarti emang udah Mega Fans dah. Tuh, makanya jadi langsung aja klik join, lu bisa bayar pakai kartu kredit, kartu debit yang ini ya, kayak Genius. Abis itu apa lagi sih yang jenis-jenis Genius? Ya itulah, dan lain-lain. Terus bisa Shopee Pay bisa, GoPay bisa, Dana kalau salah juga bisa. Jadi udah kalau gitu langsung join Mega Fans biar nggak ketinggalan sama update dari kita di dunia NFL. Jadi yaudah, ini bareng sama Oka dan Nuha di sini, kita langsung aja mulai. Nah, ini udah lihat kan di sebelah kanan nih ada ini nih divisi divisi rating ya. NFC East. Nah, coba gue tanya dulu deh ke Nuha dulu. Menurut lu ini apa? Walaupun kemarin Cowboys lolos, rekornya bagus, tapi menurut lu apakah NFC East tetap jadi divisi rating apa enggak? Untuk saat ini sih gue masih percaya kalau misalnya NFC East itu masih menjadi divisi komedi, karena gue selain Cowboys di musim ini tuh gue gue percaya Eagles tuh tahun ini akan jauh lebih baik dari musim lalu, karena mereka baru aja dapat AJ Brown ya, dan itu menurut gue salah satu top 10 wide receiver di musim lalu, AJ Brown. Dan gue masih bingung sih kenapa Titans nge-trade dia. Gue masih bingung, nggak tahu kenapa ya. Iya, makanya Aneh aja, itu one of the strangest trade selain DeAndre Hopkins menurut gue tuh AJ Brown. Hey, ada mantannya tuh timnya tuh. Ada Oka tuh. Gue sih ngomongin fakta aja ya. Gue ngomongin fakta aja nih. Jangan bahas my boy. Tapi terlepas dari itu, selain itu Giants tahun preseasonnya cenderung sepi menurut gue. Iya sih. Tidak ada perubahan apa-apa. Dia still relying ya dengan second Barkley dan segala macem. Commanders McLaurin extend sama Carson Wentz. Cuma trade-nya Carson Wentz tuh cukup menarik ya. Gue menunggu sih sebenarnya apa yang bakal dicoba dilakuin sama Con Rivera untuk bagaimana mereka
nge-treat si Carson Wentz sebagai QB mereka, karena sebenarnya gue masih percaya Carson Wentz itu belum habis sebenarnya. Oke. Indianapolis Colts juga masih percaya kok. Sama Matt Ryan. Iya, kemarin. Sekarang Matt Ryan malah. Masih Sekarang percaya veteran. sama Matt Ryan. Iya. Aduh. Nah, Kak, menurut lu NFC East tetap jadi divisi rating apa enggak nih? Divisi komedi enggak? Overall off season ini semuanya masih kelihatan agak meh. Walaupun pas draft kemarin sebenarnya yang bisa dibilang W itu kan lebih ke Eagles sama Giants. Eagles dapat AJ Brown dan juga dapat salah satu better defensive prospect di Jordan Davis dari Georgia. Dan mereka expect kalau 2022 itu adalah musim di mana Jalen Hurts bisa breakout season. Oke. Nah, jadi karena musim lalu kan itu musim pertamanya sama Nick Sirianni sebagai head coach. Dan musim ini seharusnya mereka udah expect kalau Jalen Hurts udah mulai bisa adaptasi dengan skemanya dari Nick Sirianni. Ya, nah, itu dia. Mereka mulai invest ke Jalen Hurts, terutama dengan mendatangkan wide receiver yaitu AJ Brown, yang sebenarnya kalau ditanya kenapa dia di trade, karena musim lalu karena kemarin itu AJ Brown lagi negotiate kontrak tapi nggak dapat extension. Jadi Titans daripada kehilangan AJ Brown langsung gitu, nggak dapat kompensasi apa-apa, mending ya udah di trade first round pick dapat. Ya walaupun sebenarnya mereka draftnya juga nggak begitu bagus sih. Dan sebagai fans Texans, gue senang kalau Titans selalu performanya buruk. Gue biarin aja, gue nggak pernah suka sama Titans. But untuk NFC East, I think nggak akan separah musim lalu, tapi karena timnya kebanyakan agak mid, terutama kayak Commanders, Giants, Eagles, gue juga agak curiga ini bisa jadi kayak pretender. Ya, gue nggak akan expect terlalu banyak untuk musim 2022 untuk mereka. Oke, berarti kalau gitu kita langsung aja mulai ini ya, preview NFC East. Yang pertama nih juara divisi kemarin nih Cowboys. Nah, ini Cowboys kan. Ini kenapa gue kasih lihat si Dilem, karena kan ini ya, Dak Prescott kan udah dikasih banyak weapon bagus nih ya, walaupun kemarin lepasin Amari Cooper ya ke Browns. Nah, tapi masih punya si Dilem, terus punya ini dua nih RB yang ya sebenarnya bingung juga ya nih. Zeke regresi, Pollard juga bagus, sama satu lagi tight end-nya yang kemarin ternyata nggak sign franchise tag loh. Sign franchise tag tapi nggak di-extend. Nih, Dalton Schultz. Nah, menurut lo nih Kak, Dak dengan dikasih weapon yang menurut gua bagus sih ya, buat Dak masih bisa bawa Cowboys juara NFC East gak? Satu kata yang bisa menyimpulkan Cowboys di musim lalu itu adalah underachieving. Karena mereka rekornya bagus, tapi itu agak ketipu karena mereka banyak main lawan tim NFC East yang lalu juga performanya ya basically underwhelming semua. Jadi gue belum nggak begitu yakin kalau mereka bisa pertahanin performa kayak musim lalu ya, terutama dengan I don't know, running game-nya juga mereka masih mikir-mikir mau ganti antara Zeke atau Tony Pollard. Wide receiver juga mereka sebenarnya sama, cuman basically yang mereka hilang tuh cuman Amari Cooper yang di-trade ke Cleveland Browns. Lalu juga tight end, OL sama defensive side juga basically sama juga. So, gue mikir kayak mereka tuh bakal tetap menang NFC East, but it will be very, very close antara Cowboys dan prediksi gue runner-up-nya adalah Eagles. Oke. Iya, untuk gue adalah Eagles karena Eagles, as I mentioned before, jadi mereka udah invest di offense dan juga defense loh. Jadi at least mereka akan improve, tapi mungkin record wise nggak akan benar-benar mentereng antara kedua tim ini.
But it will be tight race antara Cowboys dan Eagles. Oke, Cowboys sama Eagles ya. Oke. Nah, next nih, Ya. kemarin kan ini Michael Parsons ya. Michael Parsons kan di rookie seasonnya aja nih menurut gua game changer ya. Karena kan dia kan sebenarnya di draft jadi inside linebacker. Tapi jadi pass rusher itu dia sacknya gila banget ya. Terus speednya juga kenceng kayak yang bener-bener yang pure pass rusher kayak Myles Garrett, TJ Watt dan lain-lain ya. Nah, Ya. kan kemarin dia unanimous D-Roy kalau nggak salah ya? Iya nggak sih? Iya. Unanimous kan? Unanimous. Nah, bahkan kemarin dia dapat kandidat masuk Defensive Player of the Year. Nah, menurut lu nih apakah Parsons bisa chance-nya buat menang Defensive Player of the Year gede nggak? Gede nggak buat di musim 2022? Kalau musim lalu itu menurut gua Micah Parsons itu sangat-sangat terbantu dengan schedule-nya Cowboys. Karena tadi udah di-mention ya kalau misalnya Cowboys itu dia menjadi juara divisi karena dapat lawan yang bisa dibilang nggak terlalu sulit gitu. Dan itu juga tidak hanya offense saja dan defense-nya pun juga kebantu dengan jadwal yang seperti itu gitu. Dan menurut gua musim ini mungkin rada slightly mungkin angka production-nya tidak bakal seimpresif ketika musim lalu ya, karena musim lalu dia masih berstatus rookie tapi bisa production dengan angka yang segila itu. Itu emang menjadi outlier menurut gua. Cuman untuk musim kedua mungkin ekspektasinya bakal lebih gede lagi pasti. Cuman entah kenapa gua melihatnya angkanya bakal sedikit menurun. Karena lawan-lawannya sih kalau misalnya gue lihat dari jadwal ya, week pertama aja mereka udah harus ketemu Tampa Bay. Wow. Tuh, ketemu Udah harus ketemu Tampa Bay. Week kedua. Berarti sama kayak musim lalu dong ya? Iya ya, kayak musim lalu. Mereka Persis. juga lawan Tampa Bay. Persis. Kan juga sama-sama juara divisi kan. Betul. Ketemu. Dan dari schedule-nya mesti kayaknya memang tidak dibilang sulit sih enggak ya. Mungkin dibilang sulit banget enggak, dibilang gampang banget juga enggak gitu. Karena mereka harus melawan NFC North dan AFC South. Jadi mungkin ada chance untuk production-nya bisa nambah, cuman balik lagi ekspektasi dia bakal lebih gede lagi dari musim lalu dan gue takutnya sopong Moslam itu bakal terjadi di Michael Parsons sih. Karena kita berkaca dari linebacker yang udah ada sebelumnya di Cowboys, kayak Leighton Van Der Esch. Awal musim di season pertama bagus banget, tapi season kedua cederaan. Oh iya, Van Der Esch Dan ya. akhirnya ya udah hilang gitu aja Leighton Van Der Esch. Dan gue takutnya hal ini terjadi sih, dan semoga enggak lah ya di Michael Parsons gitu, karena dia menurut gue Pro Bowl material sih. Pro Bowl tiap tahun, material tiap tahun. Tiap tahun ya. Oke, nah terakhir Kak, Trevon Diggs. Nah, Trevon Diggs kan kemarin dia bikin interception terbanyak ya di NFL. Kalau nggak salah 11 ya. 10. 10 apa 11? Kalau nggak salah 11 in. Nah, tapi kan kemarin dia jadi ya walaupun dia walaupun dia kemarin bikin 11 in, cuman kan dia cornerback yang allowed yards paling banyak di NFL kan. Itu yang gak disorot sama media. Karena kan ya media mana mau nyorot yang allowed yards, siapa yang mau baca. Kalau interception kan game changer yang worth buat masuk ke highlights kan. Oh iya. Nah, tapi menurut lu nih Trevon Diggs apa lagi-lagi sering kena burn musim ini, apa ternyata ya walaupun interception yang gak nyampe 11 lagi tapi mungkin lockdown receiver lebih bagus dari musim kemarin? Should be better, bakal lebih bagus. Mungkin jumlah interceptionnya nggak akan sebanyak musim lalu. So, ya sebenarnya secondary Cowboys juga salah satu titik lemah mereka ya. Jadi Gua setuju. karena mereka salah satu defensive back core yang paling banyak kena passing interference penalty. Mereka kayak Anthony Brown dan juga Jordan Lewis itu juga salah satu ya biang keroknya lah dalam salah satu dari
efek penyebab kekalahan dari Cowboys musim lalu kebanyakan juga karena untimely penalties. Antara itu dari offensive line yang banyak offside atau false start, lalu juga ada di defensive back yang banyak passing interference. Jadi balik lagi ke Trevor Diggs, gue rasa dia akan at least bakal lebih belajar dan lebih baik untuk musim ini dibandingkan musim lalu, nggak akan banyak kena burn. But ya expect the drop on the production aja sih, nggak akan sampai 11 interception lagi. Oke. Nah, itu Cowboys yang kedua. Nah, ini langsung fotonya yang tadi dibilang Manuel ya. Mungkin move terbaik tim NFC East kemarin pas off season nih, AJ Brown yang di trade dari Titans ke Eagles. Gua aja nonton draft total trade, gua langsung sebelumnya kan Marcus Brown ya. Marcus Brown-nya gua udah, ini pas AJ Brown begini. Gila. Nah, menurut lu AJ Brown ya kan. Terus juga ditambah ada Devonta Smith sama satu lagi WR kesayangannya warga Philadelphia. Jalen Reagor. Oh, gua kira Gardner Minshew ya. Oh, bukan. Nah, menurut lo nih dengan ada AJ Brown sama Devonta Smith, apakah Jalen Hurts bakalan bagus passing play-nya lebih bagus lagi atau tetap lari-lari kayak kemarin? On the paper harusnya iya. Karena tahun lalu AJ Brown tuh bisa dibilang ya despite ada Derrick Henry ya di belakang gitu di Titans, cuman production angkanya AJ Brown itu juga tinggi gitu. Jadi mungkin musim lalu ketika Derrick Henry buntu dan akhirnya juga cedera juga kan. Ya berapa lama cedera dan mau nggak mau Tannehill harus memainin AJ Brown dan disitulah AJ Brown shining. Dan menurut gua dengan bisa dibilang ya ini both side lah, ada yang bilang ini strange trade, mungkin strange trade-nya buat fans Titans ya, cuman untuk fans Eagle tentu ini menjadi berita yang luar biasa karena mereka 2020 selalu diceng-cengin habis-habisan terkait drafting mereka di NFL di 2020 yang ketika masih ada Justin Jefferson kenapa malah ambil Jalen Reagor. Itu perdebat masih menjadi bahan ceng-cengan untuk fans Eagle sampai musim ini gitu. Sampai musim ini. Karena karena abis Jalen Reagor Vikings ambil Justin Jefferson. Aduh. Justin Jefferson aja udah top 5 bukan top 5 lagi, man bisa top 3 man wide receiver ya. One of the best receiver in the league. Iya, makanya. One of the best benar. Dan semoga sih ini move dari apa yang dilakukan sama Howie ya, GM-nya Howie Roseman itu tuh bisa menebus, ibaratnya bisa kayak menebus dosa yang dilakuin Jalen Reagor. Walaupun sebenarnya gue juga masih bingung sih Jalen Reagor tuh kalau misalnya dia di tim yang pas gitu, dia bakal perform seperti apa, gue juga nggak tahu. Cuman menurut gue Jalen Reagor udah nggak bisa fit untuk main di skema Eagles yang sekarang. Ada baiknya di trade aja. Oke. Karena ya udah menurut gue udah mentok aja si Jalen Reagor gitu. Dan mereka dapetin Devonta Smith musim lalu bagus. Ya maksudnya mungkin masih rookie ya. Jadi kita belum mengetahui seberapa tinggi ceilingnya dia di NFL gitu. Iya. Tapi dengan Jalen Hurts ya tentu sih AJ Brown ini benar-benar menaikin value offense-nya Eagles on the paper dan harusnya sih bisa. Dan Jalen Hurts menurut gue mainnya juga nggak jelek kok di musim lalu. Iya, dia rushing touchdown-nya banyak. Gue pakai Jalen Hurts di fantasy, poinnya cuannya gede banget makanya. Betul. Main emang Jalen Hurts. Fantasi darling ini. Iya. Cuman ya mungkin ini sih interception-nya lumayan tinggi ya. Ya itu resiko ya. Iya. Resiko menjadi mobile quarterback dan dia ya Jalen Hurts menurut gue udah paten QB1 lah, ada paten QB1 buat Eagles gitu. Dan gue penasaran sih dengan mereka, maksudnya dengan weaponnya Jalen Hurts itu Miles Sanders, Devonta Smith, AJ Brown dan juga Dallas Goedert juga udah ngebuang Zach Ertz juga, sekarang mereka relain sama Dallas Goedert. Offense-nya sih harusnya akan jauh lebih menarik karena banyak skema-skema baru pasti yang bakal dimainin sama Nick Sirianni dan juga adaptasinya dengan AJ Brown. Oke. Nah, next nih.
Kak, kalau menurut gue ini kan kemarin free agency-nya Eagles khususnya defense ya. Menurut gue lumayan ya, karena dapat Haason Reddick dari Panthers ya kan nih. Haason Reddick, sebenarnya Haason Reddick tuh lumayan, tapi Ya, gue juga kaget kenapa mungkin karena ini kali cap space kali ya, cap casualty kali ya kemarin di Panthers ya, makanya dilepas ya. Terus juga kemarin dapat ini James Bradbury. James Bradbury nih. Nah, Yes. kalau terus juga ditambah kemarin ada ya sebenarnya bukan free agency apa ini sih. Cuman kemarin cornerback-nya masuk Pro Bowl tuh dari Slay ya kan, yang bikin touchdown berapa tuh dia? Gue lupa deh. Berapa Ya, touchdown tuh. 3 Nah, atau 4 di Big Iya. Play. Nah, menurut lu ini defense-nya Eagles apakah bisa mengurangi kesalahan-kesalahan konyol musim kemarin? Dengan nih adanya Haason Reddick buat menambah ini ya pass rushing-nya Eagles kan, karena Fletcher Cox juga kemarin sebenarnya juga pas di off season mau dibuang tapi extend ya kan. Ya. Iya kan. Terus juga ada yang pensiun kalau nggak salah. Siapa ya yang pensiun ya di Eagles tuh? Siapa ya? Derek Barnett udah pensiun masih belum ya? Oh belum, itu masih. Enggak, Derek Barnett di extend. Barnett di extend ya? Tuh. Terus juga ditambah nih James Bradbury mungkin bisa jadi duo cornerback yang ngeri nih sama Darius Slay. Nah, menurut lu apakah defense Eagles bakal lebih bagus dari musim kemarin? Defense ya, untuk defense selain juga mereka sign free agent kayak James Bradbury dan Haason Reddick, mereka juga kemarin draftnya fokus di bagian defense juga. Oh iya, Jordan Davis ya. Terutama di Jordan Davis, defensive tackle dari Georgia yang kemarin menang National Championship, Iya. yang digadang-gadang akan jadi penggantinya Fletcher Cox. Iya. Jadi itu mungkin salah satu alasan kenapa Eagles resign Fletcher Cox, karena mereka butuh seorang mentor yang bisa melatih talenta muda kayak Jordan Davis untuk jadi leader di masa depan. Sama satu lagi adalah temennya Jordan Davis di Georgia, yaitu Nakobe Dean. Oh iya, Nakobe. Iya nih Nakobe Dean yang secara mengejutkan ini ya. Jatuhnya Jatuh. jauh banget gara-gara ini ya nolak operasi kan. Cedera pec kalau nggak salah. Ya, dia punya injury history dan dia bisa dibilang undersized. Jadi Iya benar. dia posisi linebacker tapi dia emang kelihatannya lebih pendek kecil banget iya. Linebacker sekarang gitu. Jadi gua rasa ini sebenarnya bisa dibilang related ke episode kemarin pas gua lagi bahas Chargers, di mana mereka invest so much to the defense untuk ngebantu tim secara keseluruhan supaya si quarterback muda mereka itu nggak dapat banyak pressure. Jadi defense-nya jadi lebih bagus, jadi offense bisa lebih tenang dalam menjalanin drive, dan itu salah satu effort kenapa mereka spend banyak di bagian defense. Dan juga selain juga di defense, mereka juga spend juga banyak di offense, terutama di AJ Brown. Dia di trade dengan first round picks yang mungkin orang pada lupa kemarin 2022 draft Eagles punya 3 first round picks. Oh iya 3, iya. They have 3 first round picks. Tapi satu dikasih ke Titans kan karena AJ Brown. Satu pertama dikasih ke Saints, ditukar dengan 2 first round picks in the future. Lalu juga satu lagi di trade untuk AJ Brown. Iya. So mereka punya banyak aset yang bisa mereka pakai musim depan. Jadi nggak harus mereka draft, tapi bisa juga di trade untuk established players. Dan mereka masih punya window dengan quarterback mereka yang masih dalam rookie contract. So this is the year mereka expect Jalen Hurts dan juga Philadelphia Eagles untuk make or break. Oke. Karena juga kemarin juga Eagles masuk playoff kan, dia nyempil kan ternyata tuh Eagles masuk playoff, tiba-tiba aja tuh masuk playoff. Gara-gara kalah pun masuk playoff loh. Kalah pun masuk playoff iya. Cuman ya dibantai sama Bucks. Iya. Nah, oke. Next, ini selanjutnya tim yang baru ganti nama nih, Washington Commanders. Udah nggak WFT lagi ya, sekarang Washington Commanders. Nah, Kak, menurut tuh apakah dengan nih ya kalau gue kasih ini ya, nih lihat kursor gue ya, ini jersey merah, ini burgundy. Sekarang nggak, kalau saya bukan burgundy warnanya, ada apa-apa gitu lupa gue.
Terus ini jersey putih. Nah, sama ini ada jersey alternate warna hitam, tapi ini gue jujur ya gue nggak suka anjir W-nya depan gini. Emang bakalan WW mulu sampai taruh di depan. W win. Aduh. Nah, tapi ini 3 jersey terbaru dan ini logonya sih cuman ya logonya W kayak gini, cuman dikasih potongan-potongan gitulah sama ada moncong dikit biar lebih modern. Nah, tapi menurut lu Kak, apakah dengan jersey dan nama baru nasibnya juga baru buat Washington? Tim ini definisi dari sebuah tim yang mid ya. Mid. Mereka nggak jelek-jelek banget untuk dapat first overall picks atau dapat top 5 picks, tapi mereka nggak bagus-bagus banget untuk bersaing di playoff. Playoff aja nggak. Jadi overall timnya banyak tanda tanya. Gue bisa as put it kindly, mereka banyak banget question marks. Terutama di bagian wide receiver. Karena walaupun mereka baru aja draft Jahan Dotson dari Penn State, masih banyak lubang yang harus mereka isi. Terutama kemarin sebenarnya mereka juga baru aja extend Terry McLaurin. Ya, salah satu ya wide receiver terbaik mereka ya. No question about it. Tapi mereka, gue yakin mereka butuh lebih banyak dari satu first round rookie wide receiver dan juga Terry McLaurin. Mereka butuh lebih dari itu. Dan posisi lainnya, gue rasa kalau defense sebenarnya mereka still have the talent, tapi karena kemarin banyak banget kena injury, terutama di Chase Young, defensive rookie of the year mereka di tahun 2020. Sayang banget ya. Iya, jadi mereka kemarin emang underperform banget. Tapi mereka udah mulai dapet core-nya. Mereka udah tahu siapa yang bakal jadi punggawa mereka di defensive line. Ada Jonathan Allen, Darren Payne di defensive tackle, dan juga Chase Young, dan juga Montez Sweat. Oh ya, Montez Sweat ya. Benar. Jadi mereka main 4-3 dan itu cocok banget buat mereka karena defensive line mereka itu benar-benar gila sih itu. Dan mereka 4-4-nya first round picks. Iya, 4-4-nya first round pick semua ya? Ya, so expect great things dari mereka. Offense-nya menurut gue yang harus jadi tanda tanya. Terutama dengan quarterback baru mereka. Nih, di Kentucky ya, kayak sosis ya. Ininya, jasnya kuning, kemejanya merah, udah kayak ini hotdog tau gak? Awalnya gue kira dia itu brand ambassador McDonald's. Nah, nih gua nih, Kak, menurut nih offense-nya, apakah sama Carson Wentz ini bisa menaikkan Commanders yang tadi lu bilang dari mid jadi high, apa tetap mid aja? Itulah tanda tanya terbesar ya tadi. Carson Wentz. Apakah Carson Wentz bakal improve dari musim lalu? Karena sebenarnya trennya dia di Colts itu sebenarnya udah mulai naik ya. Udah mulai getting better, tapi tiba-tiba kena hajar di week 18 sama Jacksonville Jaguars. Sama Jaguars aja. Kalah di kandangnya lagi. Sebagai fans salah satu tim AFC South, gue tertawa melihatnya sih. Sama Jaguars. Texans saja menang 2 kali. Makanya. Aduh, Colts emang deh semenjak Andrew Luck pensiun ini QB-nya udah ganti-ganti. Sekarang Wentz-nya ke Commanders kan. Tapi nanti kalau kalian pilihnya AFC South, ntar kita bahas AFC South ya. Lanjut Kak. Iya. Jadi Wentz ini ya I don't know ya. Sebenarnya Commanders pasti expect kalau Wentz itu bakal makin naik lagi dibandingkan waktu di Colts. Karena trennya ya tadi gue udah bilang, dia udah mulai membaik lagi, udah mulai mirip-mirip kayak dia di 2018. But itu tanda tanya besar. Masih kita juga belum tahu. Terutama juga dia mungkin belum dapat susah buat dapat bantuan dari offensive line-nya. Karena offensive line-nya juga salah satu yang the weaker units di NFL. So, I don't know, apakah dia bakal jadi 2020 Eagles Carson Wentz atau 2021 Colts
Carson Wentz atau justru malah bisa jadi 2017 Carson Wentz Iya ya, yang pas MVP kandidat. MVP kan dia, tapi karena Cedera. tahun CL tuh sayang banget. Jadi yang Opa Brady deh yang dapat. Nah, ya nih tadi McLaurin ya. Tadi McLaurin kan kemarin udah extend kontrak ya. Iya. Tapi dengan QB-nya Carson Wentz, apakah dan juga sekarang kayak gini ya, kemarin ngedraft Jahan Dotson, tapi menurut tuh McLaurin tetap nge-carry Commanders gak di punggungnya. Jadi setiap main harus dipijet terus nih. Karena kan kalau lihat dari rookie season sampai kemarin kan nih McLaurin QB-nya gonta-ganti, tapi stats-nya juga tetap gila kan. Nah, tapi sekarang sama Carson Wentz gimana menurut lo? Dari McLaurin. Ya kalau dibilang yang bakal nge-carry Commanders masih McLaurin sih ya gue setuju, bahkan gue sepakat gitu, karena ya dengan tadi yang lu mention juga, dengan quarterback yang silih berganti gitu dari tahun 2020, 2021, dari Ryan Fitzpatrick, Tyler Heineke, Iya, ini bahkan musim lalu gak jelas juga QB-nya siapa gitu kan, Tyler Heineke. Tapi somehow Terry McLaurin masih bisa produksi angka yang masih gede gitu, bahkan ya bisa dibilang tadi yang single carry the team itself. Kalau dari segi offense ya cuma Terry McLaurin gitu ya, walaupun ada Curtis Samuel juga sih gitu. Dan harapannya dengan mereka drafting Jahan Dotson sih itu bakal ngebantu ya, bakal ngebantu produksinya. Jadi ada 3 wide receiver yang sama-sama cepat, sama-sama yang ya bisa dibilang nggak bisa dibilang quick release juga sih. I mean route runningnya dibilang termasuk oke, dan Terry McLaurin juga udah proven gitu sama Curtis Samuel. Tinggal nambah Jahan Dotson, harusnya secara win atau secara productivity wide receiver bisa lebih baik lah. Cuman memang walaupun sebenarnya gue masih percaya Carson Wentz itu quarterback yang bagus, cuman tadi udah disebut juga ketika tiba-tiba Jaguars lawan Jaguars musim lalu itu entah kenapa tiba-tiba itu balik lagi ke 2020 Carson Wentz gitu, dan itu menjadi sebuah tanda tanya juga. Padahal di drafting kemarin, walaupun mungkin QB talentnya tidak sedip di 2021 ya, cuman somehow masih ada Kenny Pickett yang available, kenapa nggak diambil? Itu ya yang paling the best sih memang Kenny Pickett ya kemarin. Dan seharusnya sih menurut gua di tahun 2021 tuh mereka draftingnya quarterback, harusnya bukan linebacker. 2021 kan mereka drafting Jamin Davis. Ya, Jamin Davis ya. Harusnya mereka drafting Mac Jones menurut gua. Harusnya. Oke. Karena ya masa lu rely sama Fitzpatrick sih gitu loh pada musim itu tersebut ya. Iya. Dan pada akhirnya mereka tidak mengambil quarterback, mereka rely in Heineke ya, which is not bad. Cuman untuk mengangkat Washington Commanders bisa naik level, Heineke sih nggak cukup ya, dan sangat-sangat nggak cukup. Dan semoga Carson Wentz ya at least bisa 1 kali menang di playoff sama Commanders cukup. Cuman gue tidak yakin juga gitu, karena isunya Carson Wentz kan inkonsisten pokoknya nggak konsisten aja, nggak kayak tiba-tiba Jaguars tiba-tiba jeblok gitu. Itu kan yang something yang sesuatu yang mungkin yang bisa dikontrol cuma Carson Wentz doang. Jadi ya harapan gue nggak muluk-muluk sih sebenarnya, bisa stay kompetitif aja sih sebenarnya di NFC East. Oke, ya. Iya, biar ini juga kan, karena ya walaupun divisi komedi yang kalau misalnya paling terakhir ya udah pasti target ceng-cengan, walaupun semuanya diceng-cengin kan di NFC East. Iya. Gitu. Nah, oke. Tim terakhir. Nih, tim terakhir ini tim yang nih ya, gue sekedar kasih tahu faktanya ya. Ini kalau dilihat dari ini ya, cap spending itu berarti dari total cap space itu berapa banyak yang buat ngebayar gitu kan. Nah, ini cap spendingnya wide receiver-nya Giants itu musim ini apa kemarin gue lupa ya. Kalau nggak salah musim kemarin termahal di NFL sampai 40-an juta, karena kemarin abis nge-sign ini orang nih. Any gold deh.
Kenny Golladay, ya ampun, nih emang ya Gettleman ya kemarin nih GM-nya udah dipecat, tapi sebelum pas dia jadi GM, aduh, lawakannya banyak banget nih Dave Gettleman. Nah, tapi sekarang kan udah sama Joe Shine ya, masih Shine, Joe Shine ya. Joe Shine kan, dan ini juga head coach-nya Brian Daboll. Nah, menurut lu nih apakah offense-nya Giants jauh lebih membaik apa stagnan atau ya malah lebih ngaco kayak zaman-zaman Mike McCarthy pertama kali ngelatih Cowboys terus langsung jeblok gitu offense-nya. Gimana kalau menurut lu? No. Sebenarnya kalau misalnya menilai wide receiver mereka, kalau misalnya kayak gitu, kayak apa yang lu bilang tadi, gue merasa itu kurang adil ya, karena despite mereka ngabisin banyak duit untuk wide receiver, ya berarti memang ada yang salah. Sebenarnya salahnya Giants 2 tahun belakangan ini mereka nggak bisa ngasih solusi untuk memperbaiki offensive line mereka di 2 musim terakhir. Ketika 2020 mereka drafting Andrew Thomas, di musim pertama Andrew Thomas jelek banget si Thomas ya, walaupun akhirnya musim lalu improve lah, lumayan Andrew Thomas. Dan ini yang harus di-mention nih, musim ini kan draft Giants punya 3 atau 2 gitu di first round draft pick-nya. Kayak Von Thibodeau. Dan di pick ke-7 mereka bisa dibilang ngedrafting the best prospect OL menurut gua, Evan Neal. Oke, Evan Neal ya. 6-7 men, itu tinggi banget, gila. Iya. Yes. Tinggi banget, dan itu bakal langsung menjadi starter langsung banget bakal jadi starter tuh si Evan Neal, dan dia bakal ngisi right tackle yang memang menjadi isu juga di Giants di musim lalu gitu. Dan ya lu punya orang setinggi dan sebesar itu dengan beratnya hampir 300 pound. Gila. 350 pound, beratnya 350 pound. Serius. Big human being. Gila Evan Neal. Dengan tinggi 67 dengan berat 350 pounds, harusnya itu udah sangat-sangat cukup untuk melindungi sisi kanan dari Daniel Jones, karena isunya sebenarnya tidak hanya di wide receiver aja. Daniel Jones ini masih questionable menurut gue. Apakah dia benar-benar franchise quarterback atau ya udah another quarterback aja gitu. Another jelek quarterback aja. Karena udah musim keempat dan udah harus, menurut gue ini tahun dimana Daniel Jones tuh harus break it or make it sih menurut gue. Karena ya ini weapon udah nih, semua nih udah dikasih nih, wide receiver. Kenny Golladay udah masuk. Iya. Kenny Golladay udah dikasih musim lalu, terus juga Darius Slayton masih ada gitu. Darius Stoney. Sterling Shepard juga gitu. Ini harusnya bisa dimanfaatin habis-habisan sama Daniel Jones, karena ini udah benar-benar wide receiver yang udah bisa mereka raih lah. Jadi ceilingnya harusnya si Daniel Jones, karena isunya gue nih sebenarnya bukan di wide receiver, isu gue di quarterbacknya sebenarnya. Karena kalau memang Daniel Jones jelek, berarti emang jelek. Emang dia emang nggak layak aja untuk di draft setinggi itu di tahun 2019. 2018 kayak 2018. Oh, 2019 ya. Apalagi nih tahun depan prospek QB numpuk nih kan. Bryce ya, betul. CJ Stroud. Dan lain-lain dah. Tapi kan dua itu yang ibaratnya jadi tier nomor satunya. Nah, jadi ini emang bener sih, ini musim 2022 jadi make or break-nya Daniel Jones ya. Apalagi nih wear-nya ini. Wow, Kenny Golladay. Yang bayarannya mahal banget. Aduh. Nah, tapi kan Giants itu kan pasti disorotnya offense ya. Nah, kita ke defense ya. Defense kan sebenarnya kemarin tuh Giants defense-nya sempet ada beberapa game yang bagus ya. Nah, kalau menurut lu nih Kak, siapa di defense Giants yang mesti diperhatiin nih? Kalau menurut gue kan ini nih. Ini fotonya udah main kecil ya. Nih,
Ada Leonard Williams. Iya. Nah, menurut lu, ini Leonard Williams. Nah, menurut lu ada lagi nggak dari defense-nya Giants yang mesti dia perhatiin? Ini sign Kayvon kan ini kan bakalan tandem nih sama Leonard Williams. Nah, menurut lu Kayvon gue ganti pertanyaan deh. Menurut lu nih Kayvon Thibodeau bakalan menang D-Roy nggak? Kayvon Thibodeau ya. Uh, Feeling gue enggak ya. Enggak. Akan butuh semusim atau 2 musim buat dia untuk adaptasi. Nah, kalau untuk D-Roy, prediksi gue, jelas, Derek Stingley. Wih, iyalah tim Lau. Derek Stingley. Iyalah. The third overall pick, best defensive back in the game. Tapi, in all seriousness, Kayvon Thibodeau ini adalah one of the best athlete di draft ini. Dan dia tuh juga sebenarnya salah satu sebenarnya projected as first overall pick sebelumnya barengan Aiden. But ada beberapa isu yang bikin dia drop beberapa spot. Salah satunya ada yang bilang katanya ada attitude issues, ada motor issues. Jadi dia di beberapa play game tape-nya mereka tuh suka kayak agak santai gitu, nggak effort gitu. Ya, simpelnya gitu. But as an athlete, gue akuin not just the best defensive athlete, tapi the best athlete period di draft ini. Karena dia mix with size, speed, athleticism, dan itu semua paket lengkap ada di Kayvon Thibodeau. But ya masih harus adaptasi untuk beberapa semusim aja lah, semusim dia akan adaptasi dan 2 musim berikutnya bisa jadi itu adalah breakout seasonnya dia. Oke. Tapi terakhir sebelum kita selesaiin episode kali ini, selain 2 itu Leonard Williams sama Kayvon Thibodeau, mungkin ada satu lagi defense Giants yang mesti diperhatiin. Mungkin safety-nya Xavier McKinney? Nope. Enggak ya, kurang ya. Oke, berarti 2 itu ya yang harus dibatin ya. Duo Leonard Williams sama Kayvon Thibodeau ya. They are as mid as they come. Oke. Nah, jadi itu buat podcast kali ini. Kalau ini terakhir ya prediksi. Kak, siapa yang bakalan juara NFC East musim ini? Yang paling ketat itu antara Eagles dan juga Cowboys. But gue akan dari kata-kata gue di awal. Gue akan bilang Eagles akan menang divisi ini. Eagles. Karena yang kita selalu tahu, NFC East nggak pernah repeat champion di divisionnya mereka. Nggak pernah. Nggak pernah dari tahun berapa ya nggak pernah repeat ya? 2003 atau 2003, buset lama banget ya. Pas yang Eagles masuk Super Bowl 2004 kalau salah berarti. Oke, berarti Eagles ya prediksi mereka ya? Yes. Oke. Siapa yang bakal juara di NFC East musim ini? Kalau dibilang juara, gue masih pengen Cowboys buat juara NFC East. Cuman kalau lolos playoff, gue sih lebih percaya Eagles dan Cowboys yang bakal lolos playoff dua-duanya lolos lagi. Karena despite all of the joke, all of the memes comes to Cowboys ya, secara offense mereka ya masih solid gitu. Walaupun gue merasa Zeke itu udah mulai menurun sih menurut gue, dan apalagi skema yang dipakai dengan McCarthy di musim lalu itu udah menitik beratkan pas heavy buat Dak Prescott, udah nggak terlalu banyak main running game lagi ketika di eranya Jason Garrett gitu. Dan ya dengan CD Lamb, dengan kenapa masih ada Michael Gallup gitu, dan agak aneh juga sih sebenarnya. Dan tapi ya secara di atas kertas mereka lebih diunggulin karena memang secara offense Dak masih sangat-sangat bagus gitu. Kalau misalnya gue mau compare antara Dak sama Jalen Hurts, gue bakal lebih pilih Dak. Oke. Itu aja. Oke. Berarti lu pilihnya tadi siapa yang juara NFC East ini? Cowboys ya? Cowboys ya. Berarti kalau Cowboys bakal break pertama kalinya ini ya, akhirnya repeat ya sejak 2003 semoga sih ya, semoga ya. Oke. Nih gue
Gue biar apa semua biar apa namanya? Fans Cowboys semua nih biar seneng dulu dah. Biar pada seneng nih. Iya, udah Boys, man. The boys. Iya, tiap hari ngomongnya di sisa This is your year. sampai pegel tuh. Ya itu sebenarnya udah diucapin sejak sebelum gue lahir tuh. Dan gue lahir 97. Makanya berarti ini kalau Nuha bilang Cowboys apakah ini this is our year-nya Cowboys? Nah, jadi kita lihat aja nanti di musim 2022 mulai September. Jadi itu podcast kita kali ini preview NFC East. Nanti episode ketiga bakal gua polling lagi di Telegram. Jangan lupa buat kalian yang belum join ke Telegram buruan karena line up pencet bakalan tutup tanggal 20 Juli. Jadi daripada kalian nonton NFL sendirian, ya udah langsung join ke Telegram kita, ntar ngobrol sama semua fans di NFL di Indonesia. Thank you Oka sama Nuha yang udah join, dan seperti janji kita karena kalian mega fans, gue bakal nge-shoutout satu-satu ya. Nih yang udah join ini ada Ilham Siswadi, ada Prayudi, ada Karya Nugraha, ada Bray Bantaludeni, ada ini Atensi Koleksi, ada Dimas SR, ada Wemby Adiatma, dan Aditya Bayo. Jadi buat kalian mega fans itu ya, buat kalian mega fans nah dapat shoutout, kalau enggak ya tidak kita shoutout. Makanya langsung klik join. Di samping subscribe itu mega fans itu join cuman 10.000 per bulan. Bayarnya bisa kredit kartu debit yang debitnya kayak Genius dan lain-lain dan sejenisnya, terus bisa Shopee Pay, bisa Dana, bisa GoPay gitu. Udah banyak opsinya, langsung aja join. Karena ya kalau kalian join mega fans bisa dapat akses video 2 hari lebih cepat dari yang kita jadwalin. Nama kalian di samping pas komen YouTube ada badge, terus bisa pakai emoji yang kocak-kocak dari kita ya. Yes. Buat kalian. Jadi jangan lupa join Mega Fans. Thank you semuanya udah dengerin di Spotify, thank you udah nonton di YouTube. Sampai ketemu di episode ketiga podcast preview 2022 minggu depan ya. Dadah semuanya. Bye-bye. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.